Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, penilai Serdos tahun 2026. Perkenalkan, saya Kris Mantoro Budi Saputro. Saya merupakan salah satu dosen tetap di kampus Stikes Bakti Husada Mulia, Madiun. Saya bergabung menjadi dosen di Stikes Bakti Husada Mulia Madiun sejak tahun 2017. Saya lulus S1 Teknik Informatika pada tahun 2014. Kemudian saya melanjutkan studi dan lulus dari program Magister Teknik Informatika dari Universitas Atmajaya Yogyakarta pada tahun 2017. Di Stikes Bakti Husada Mulia Madiun, saya mengampu mata kuliah pada semester ganjil dan semester genap. Saya mengajar mata kuliah berbasis pengolahan data digital seperti algoritma pemrograman, berbasis data, analisis dan perancangan sistem informasi, jaringan komputer, aplikasi Vaskes Yankes, dan data mining di program studi D3 Perekam dan Informasi Kesehatan. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan serangkaian proses pembelajaran pada mata kuliah algoritma dan pemrograman pada semester 3 di Prodi D3 Perekam dan Informasi Kesehatan dengan beban SKS pada mata kuliah ini adalah 2 SKS, yaitu 1 SKS teori dan 1 SKS praktikum dengan kode mata kuliah RMIK 403. Sebelum saya menjelaskan teknik pembelajaran saya, maka saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang deskripsi mata kuliah algoritma dan pemrograman yang saya ampu di semester 3 Prodi D3 Perekam dan Informasi Kesehatan. Adapun deskripsi mata kuliah algoritma dan pemrograman di semester 3 Prodi D3 Perekam Informasi Kesehatan adalah mata kuliah ini mempelajari tentang macam-macam konsep algoritma, data individu, dan data agregat Yankes, algoritma percabangan, algoritma perulangan, algoritma sorting, dan pencarian data, implementasi algoritma dalam instrumen pemrograman. Dengan adanya mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa mampu secara baik dan benar untuk menguasai, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Adapun capaian pembelajaran dari mata kuliah ini, yaitu mahasiswa mampu menganalisis masalah dan merancang solusi dalam bentuk flowchart, pseudo code, dan struktur data sederhana. Adapun CPMK dari mata kuliah algoritma dan pemrograman adalah 1. Mahasiswa mampu memahami konsep dasar algoritma pemrograman komputer. 2. Mahasiswa mampu menganalisis suatu program komputer dari aspek input, output, dan prosesnya. 3. Mahasiswa mampu merancang algoritma dan program komputer dengan konsep bahasa pemrograman komputer untuk memecahkan masalah. Adapun materi pada mata kuliah ini yaitu 1. Konsep algoritma dan pemrograman. 2. Konsep tipe data dan operator. 3. Macam-macam atau bentuk algoritma. 4. Algoritma dalam bentuk flowchart. 5. Konsep struktur dasar runtutan. 6. Algoritma pengambilan keputusan tunggal dan majemuk. 7. Algoritma perulangan. 8. Algoritma array atau larik. 9. Algoritma sorting. 10. Algoritma selection atau pencarian data. 11. Implementasi algoritma dalam bidang RMIK. Kemampuan akhir yang diharapkan dari mata kuliah ini yaitu mahasiswa mampu memahami konsep dasar algoritma pemrograman komputer, menganalisis program komputer, dan membuat algoritma dan program komputer. Sesuai dengan RPS yang kami kembangkan, mahasiswa semester D3 Perekam dan Informasi Kesehatan melaksanakan pembelajaran melalui pembelajaran teori dan praktikum dengan alokasi waktu 16 minggu. Untuk bobot penilaian pada mata kuliah ini, yakni UTS 30%, UAS 40%,
praktikum dan penugasan 20%, serta kehadiran 10%. Berikut ini adalah video saat pembelajaran algoritma dan pemrograman di kelas untuk semester 3 Prodi D3 Perekam dan Informasi Kesehatan. Video pembelajaran ini membahas materi konsep, tipe data, dan operator. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatillahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Pak. Kayaknya hari ini semuanya cerah-cerah dan ceria ya, dan semangat hari ini. Ya, Pak. Hari ini terlihat meriah semuanya. Oke, untuk pembelajaran hari ini ya, terkait dengan materi yang minggu lalu. Minggu lalu kita sudah melaksanakan pembelajaran terkait dengan konsep dasar algoritma ya yang kemarin. Untuk minggu ini kita akan mempelajari terkait dengan sebuah tipe data dan operator, gitu ya. Sebelumnya saya melakukan konsep yang kemarin, saya evaluasi dulu ya dari algoritma yang kemarin. Algoritma itu apa? Sekumpulan sebuah instruksi yang dikerjakan secara berurutan, gitu ya. Masih ingat itu ya? Iya. Terus untuk pemrograman yaitu adalah suatu bahasa pemrograman di mana kita, gitu kan, untuk melakukan implementasi dari sebuah algoritma yang kita kerjakan. Masih ingat itu semua untuk minggu kemarin? Oke, minggu hari ini tipe data dan operator ya. Oke, tipe data. Tipe data ini adalah bagian dari sebuah program ya. Yang paling penting dari setiap data yang mempunyai pengaruh untuk melakukan sebuah instruksi. Nah, jadi tipe data ini punya pengaruh ya. Untuk pemilihan tipe data yang paling tepat untuk membuat sebuah proses operasi data menjadi lebih efisien dan efektif. Jadi sebuah tipe data itu harus dan wajib kita jangan sampai salah untuk melakukan pemilihan ya. Gitu. Untuk macam-macam dari tipe data, itu ada namanya tipe data karakter, integer, long, double, dan float. Dan semuanya mempunyai sebuah ukuran, memori, dan juga jangkauan dari nilai minus sampai dengan plus. Gitu ya. Untuk variabel ini adalah suatu pengenalan yang digunakan mewakili suatu nilai tertentu di dalam sebuah proses pemrograman. Dan variabel ini juga salah satunya paling inti dari setiap pemrograman setelah tipe data. Jadi variabel ini punya peran untuk mengingat kita seorang programmer terutamanya untuk melakukan sebuah pemrograman. Nah, salah satu contoh di sini ada namanya integer, jumlah, dan float, bagi dan rata, di mana sebuah variabel ini digunakan untuk mengingat seorang programmer untuk melakukan penyimpanan nilai dalam sebuah variabel. Gitu. Untuk penulisannya jangan lupa penulisan sebuah variabel itu memiliki sensitif key. Jadi variabel ini punya sensitivitas yang paling tinggi. Jadi antara misal kita, contoh di sini saya sebutkan ada sebuah angka ya. Sama-sama tulisannya angka, tapi ketika kita menggunakan huruf A besar di depan dengan huruf A di kecil, di depan itu tidak akan sama. Maka pemrograman itu akan membuat sebuah debugging atau ibaratnya sebuah error. Dia tidak akan mengenali dengan sebuah variabel yang berbeda. Walaupun kita menyebutnya sebuah variabel yang sama, tapi setiap program pasti akan menyebutnya variabel yang berbeda. Gitu.
Jadi antara A besar dengan A kecil itu sudah berbeda. Gitu ya. Maka di sini dikatakan bahwa sebuah variabel itu mempunyai sensitif K atau sensitivitas. Walaupun kita menyebutnya bahwa di sini adalah kita angka seperti itu. Gitu ya. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan dulu? Saya, Pak. Ya. Yang bagian macam-macam tipe data, Pak. Oh ya, bagian yang tadi. Iya. Tipe data float di algoritma pemrograman itu bisa digunakan untuk apa, Pak? Tipe data float di dalam sebuah algoritma bisa digunakan untuk apa? Oke. Tipe data float di dalam sebuah algoritma itu kita bisa menggunakan di bagian pemrograman yang mempunyai nilai dengan nominal pecahan. Jadi misal kita menggunakannya dengan ada nilai koma-koma. Misal kayak seperti 0,5, 1,3. Dia menggunakan tipe data dari float. Begitu. Kalau untuk karakter atau char, dia akan biasanya menggunakan sebuah karakter huruf ya, alfabet A sampai Z seperti itu. Terus kalau untuk integer ataupun untuk double, dia biasanya digunakan untuk nilai yang bernilai bulat. Gitu. Ada lagi? Ya. Apakah variabel itu bisa menggunakan bahasa sehari-hari, Pak? Variabel apakah bisa digunakan untuk bahasa sehari-hari? Bisa, tentu bisa. Contoh sama seperti yang tadi di depan ini adalah angka. Apakah kita bisa menggunakan bahasa sehari-hari misal? Bisa. Kita gunakan anak misal. Bisa. Karena untuk kita lebih untuk memudahkan di saat melakukan proses penggunaan sebuah program. Begitu. Jadi di dalam pemrograman untuk nama variabel itu bebas. Tidak terpaku dengan adanya bahasa apapun, kecuali biasanya sebuah variabel itu tidak boleh kalau digunakan sebuah library, itu tidak boleh. Jadi misal kita menggunakan variabel dengan variabel int, itu nggak boleh. Karena dia sebuah library atau sebuah tipe data. Jadi kita harus menggunakan di luar library yang ada. Jadi kayak integer, float, terus double, terus ada karakter, itu nggak boleh dipakai sebagai variabel. Tapi kalau kita menggunakan anak, ibu, mungkin panjang, lebar, saya, aku, itu masih bisa kita gunakan sebuah variabel. Begitu. Dan kembali saya ingatkan ya, namanya sebuah variabel adanya sebuah sensitif key ya, tidak boleh digunakan kalau kita sudah pakai A besar di belakang, tidak boleh pakai A kecil. Maka apa? Ya pasti program yang dijalankan pasti akan error atau tidak mengenali variabel yang dipakai. Gitu. Ini yang tadi saya katakan, untuk variabel itu tidak boleh menggunakan spasi. Dan ingat, dan variabel itu tidak boleh pakai spasi karena di dalam sebuah pemrograman spasi itu juga masih memiliki sebuah nilai. Jadi spasi kosong yang sering kita lakukan kalau di Word itu memiliki sebuah nilai ternyata. Ada nilainya. Jadi kalau kita menghindari spasi, kita selalu menggunakan yang namanya apa? Underscores. Ya. Seperti ini. Jadi kalau di atas ini menggunakan spasi tidak boleh, tapi yang di bawah menggunakan sebuah underscores. Tepat sekali. Terus yang berikutnya tidak boleh diawali dengan garis bawah atau underscores, itu nggak boleh ya. Ataupun karakter-karakter spesial itu tidak boleh di dalam sebuah penggunaan variabel. Kayak add, pagar, terus bintang mungkin gitu ya, atau tanda tanya termasuk underscore sendiri itu juga tidak boleh. Jadi ya. Karena ya dia memiliki sebuah sensitivitas key yang digunakan. Tadi yang saya katakan bahwa sebuah variabel itu tidak boleh dalam library, tadi ya, Masnya ya, Mas Nuarda.
Tadi saya katakan bahwa di sini di dalam library ada for, void, dan if. Karena di dalam pemrograman yang akan kita pelajari nanti, kita menggunakan variabel dengan bentuk for. For itu adalah bentuk suatu perulangan. Masih ingat itu ya? Nah, untuk for itu adalah suatu perulangan. Jadi sesuatu hal yang harus diulang-ulang. Terus void di sini adalah sebagai badan dari sebuah program di mana akan dipakai melakukan pembuatan skrip atau source code. Termasuk juga dengan if. Masih ingat if kalau ada di Excel? Penggunaan if. Di situ pasti nanti ada juga di dalam pemrograman if tunggal dan if majemuk. Nah, jadi kemarin kita di semester 1 ya. Nah, semester 1 itu kita belajar dengan Microsoft Excel ya, masih ingat ya? Kita penggunaan if dengan suatu kondisi. Lah, ternyata sama di pemrograman kita masih pakai loh ya. Menggunakan if penggunaannya. Nah, tapi kalau di dalam sebuah pemrograman tidak hanya if tapi juga ada case. Nah, nanti kita akan belajar lebih lanjut lah. Gitu ya. Terus kita akan berikutnya adalah sebuah operator. Nah, ini operator. Ada yang tahu ya? Operator itu apa kira-kira? Operator itu apa? Suatu simbol ya kan yang digunakan untuk mengoperasikan sebuah nilai. Dari beberapa operator yang sering digunakan, salah satunya ada operator aritmatika. Ada relasi dan juga logika. Gitu ya. Jadi di dalam sebuah pemrograman itu juga ada namanya operator yang kita butuhkan. Oke, untuk operator dari aritmatika di mana dia akan mengoperasikan sebuah data numerik seperti penjumlahan, perkalian, pembagian, dan sebagainya. Nah, jadi kalau kalian nanti mau bikin program komputer dengan bentuk yaitu adalah kalkulator sederhana, kita butuh yang namanya sebuah operator. Nah, gitu ya, masih ingat ya, operator? Jadi di sini ada operator pemangkatan, dia menggunakan bentuk seperti apa ya, ke atas gitu ya. Terus perkalian disimbolkan dengan bintang, pembagian disimbolkan dengan slash, terus ada sisa bagi itu menggunakan mod operatornya. Penjumlahan dengan plus, dan yang terakhir adalah pengurangan. Atau tentunya kalian sudah sering ya melihat operator-operator ini, tidak asing lagi ya kalau operator aritmetik. Kita nggak pernah lupa dari operator kalkulator. Pokoknya ada tambah, ada bagi, ada kali, kan gitu ya. Masih ingat itu. Jadi jangan salah gitu. Pemrograman ya sama, kita juga butuh operator. Terus yang kedua ada namanya sebuah operator relasi. Dia akan mempunyai sebuah nilai logika ya atau bolehan dari suatu persamaan nilai yang dibandingkan sehingga mendapatkan keputusan sebuah masalah yang mempunyai dua kemungkinan atau lebih. Nah, salah satunya di sini adalah sama dengan, kurang dari sama dengan, lebih kecil dari sama dengan, gitu ya, lebih besar sama dengan atau lebih kecil sama dengan. Masih ingat dengan operator ini juga di dalam kemarin Excel di semester lalu? Kita menggunakannya juga ada di Excel ya. Ternyata di algoritma juga masih sama. Untuk operator sebuah relasi. Yang berikutnya ada operator logika. Ini hampir sama seperti operator yang kita miliki pada saat kita menggunakan Excel. Di situ ada not, and, or, XOR, EQV, dan IMP. Dimana sama-sama semua nilainya atau sebuah keterangannya antara true dan false. Dan yang terakhir adalah sebuah nilai konstanta. Nah, nilai konstanta di sini, ini adalah sebuah nilai yang tetap dan tidak bisa diubah. Dan tetapan ini biasanya sama kita ikuti dengan sebuah nilai variabel. Nilai konstanta yang tetap yang ada di dalam sebuah
pemrograman atau algoritma ini, gitu ya, yang paling mudah kita sering hafal itu adalah nilai matematika. Apa kira-kira nilai tetapan matematika yang konstan? Yang tidak bisa diubah? Ingat? Matematika di SMA? Nilainya adalah 3,14. Apa? Nilai pi. Itu adalah sebuah nilai konstanta yang tidak kita tidak bisa diubah ya. Tetapi kalau di dalam konstanta sebuah pemrograman ini kita bisa rubah nilai pi itu. Misal, saya membuat nilai pi-nya menjadi 3,5. Bisa? Bisa. Kita membuat sebuah aturan di dalam sebuah konstanta nilai numerik. Itu. Tapi pada dasarnya dan pada intinya nilai konstanta pi itu tidak boleh diubah. Tetap nilainya 3,14. Sampai sini ada yang ditanyakan dulu? Ada yang ditanyakan? Cukup. Cukup? Cukup. Lanjut ya? Ya. Oke. Yang berikutnya, selain nilai data konstanta yang numerik, kita juga bisa memberikan sebuah nilai data secara alfanumerik atau yang biasanya kita sebut huruf ya, maaf. Yaitu adalah ABC. Nah, jadi kita bisa membuat konstanta, misalnya nilai A itu adalah saya. Maka dia nanti akan mengeluarkan ketika kita memberikan sebuah skrip, sebuah kode program, itu nanti bisa keluar saya. Gitu. Jadi kita klik A, maka akan muncul saya. Itu bisa. Terus kalau kita mau melihat sebuah konstanta apa variabel, ya semuanya kita terletak dari sebuah perbedaannya ya. Jangan lupa, maka sebuah nilai dari perbedaannya terletak pada sifat penyimpanannya. Kalau konstanta itu dia tidak bisa diubah, tapi kalau nilai sebuah variabel itu sesuai dengan eksekusi dari sebuah program. Oke, sampai sini. Terima kasih. Ada yang mau ditanyakan? Tidak? Cukup? Cukup. Oke, baik. Kalau dirasa cukup untuk pertemuan minggu ini, saya akhiri. Oke, terima kasih untuk minggu ini. Sampai berjumpa di minggu depan dengan topik yang berbeda dan selamat pagi. Pagi, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Itulah tadi cuplikan video pembelajaran mata kuliah algoritma dan pemrograman pada materi tipe data dan operator yang saya ampu. Semoga dapat memberikan gambaran tentang kinerja pengajaran yang saya lakukan di mata kuliah algoritma dan pemrograman pada program studi D3 Perekam dan Informasi Kesehatan Setikes Bakti Husada Mulia Madiun. Saya menyampaikan terima kasih kepada Direktorat Sumber Daya Dikti Kemendikti Saintek, para asesor penilai, pengelola sertifikasi dosen di perguruan tinggi LLDT Wilayah 7 Jawa Timur, pimpinan Stikes Bakti Husada Mulia Madiun, program studi D3 Perekam dan Informasi Kesehatan, seluruh stakeholder terlibat, tim pendukung, serta mahasiswa yang telah berpartisipasi dalam proses pembelajaran ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.